Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Lapangan Fatima Sanctuary yang sekarang ini ada, dulunya pada tahun 1917 hanyalah suatu lapangan besar yang tertutup dan disebut Kova Dairia. Saat ini, tempat ini telah dikunjungi lebih dari 8 juta peziarah setiap tahunnya dari berbagai negara di dunia. Dan tentunya bagi orang-orang yang datang ke tempat suci ini, Kapel Penampakan merupakan pusat dari kota Fatima. Area terbuka di ketiga sisi yang kita lihat hari ini dibangun untuk menyambut kedatangan Paus Yohanes Paulus II untuk pertama kalinya, yaitu pada tahun 1982. Di mana area ini terdiri dari sebuah kapel kecil yang kita sebut Capellina yang dibangun pada tahun 1919 sebagai tanggapan atas permintaan Bunda Maria kepada 3 anak tersebut. Patung Bunda Maria yang dipahat dari kayu dan terlihat indah ini adalah tempat di mana terjadi penampakan Sang Bunda Maria kepada Lucia, Francisco, dan Jacinta pada 13 Mei tahun 1917. Lucia menceritakan bahwa hari itu pada saat mendekati pukul 12 siang, ia dan 2 saudara sepupunya sedang menggembalakan domba menuju tempat di mana sekarang berdiri Basilika Rosario. Hari itu sangat cerah, tetapi tiba-tiba terlihat kilat di langit. Khawatir akan cuaca memburuk, mereka menuruni bukit untuk pulang. Ketika mereka baru saja mencapai tempat di mana Kapel Penampakan saat ini berdiri, terlihatlah kilatan cahaya kedua. Dan kemudian mereka melihat di depan mereka seorang wanita dengan cahaya menawan berdiri di atas sebuah anak pohon eik. Wanita tersebut mengatakan untuk jangan takut karena ia datang dari surga. Wanita itu meminta kepada mereka untuk tetap kembali ke tempat ini setiap pada tanggal 13 setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut. Lalu wanita itu bertanya, apakah mereka sanggup mempersembahkan semua penderitaan yang akan mereka alami untuk pertobatan dari dosa-dosa dan berdoa bagi para pendosa. Lalu Lucia mengiyakan. Dan setelah itu, Bunda Maria membuka tangan, menyinari mereka dengan cahaya yang amat terang, yang diceritakan Lucia sebagai cahaya yang menembus sanubari terdalam dari hati mereka. Dalam balutan cahaya ini, ketiga anak ini jatuh berlutut dan bersama-sama mengulang doa yang sama dalam hati mereka. Oh, Tritunggal Maha Kudus, aku mengagumi Engkau, Tuhanku, Tuhanku, aku mencintaimu dalam sakramen Maha Kudus. Setelah beberapa saat, Sang Bunda menyampaikan kembali bahwa mereka harus berdoa rosario setiap hari untuk mendapatkan kedamaian bagi dunia dan akhir dari peperangan. Setelah penampakan Bunda Maria yang pertama tersebut, mereka sepakat untuk tidak memberitahu siapapun. Namun Jacinta yang pada saat itu tengah berumur 7 tahun tidak dapat membendung rasa sukacita mereka, dan pada sore harinya ia menceritakan kepada orang tuanya. Namun hampir seluruh penduduk di desa mereka tidak ada yang percaya. Tanggal 13 Juni adalah hari perayaan untuk Santo Antonius dan merupakan hari besar di Fatima. Namun ketiga gembala kecil itu pergi ke Kova Dairia untuk memenuhi permintaan Sang Bunda. Sekitar 50 orang dari daerah sekitar ikut serta berkumpul. Pada siang hari, Bunda Maria menampakkan diri di atas pohon eik. Dan seperti pada penampakan tanggal 13 Mei, ia mengulang kembali permintaan kepada mereka untuk berdoa rosario setiap hari. Lucia bertanya kepadanya, apakah mereka bisa dibawanya ke surga? Dan ia pun menjawab, akan membawa Francisco dan Jacinta segera ke surga. Namun Lucia tetap ada di dunia untuk waktu yang lebih lama
karena Tuhan akan memakai Lucia untuk menjadi orang yang lebih dikenal, dikasihi, dan dapat membantu membangun devosi dunia kepada hati tak bernoda. Runtuhnya tembok Berlin di Fatima menjadi pengingat bagi kita semua akan hubungan antara penyebaran komunisme ateis dengan pesan Bunda pada tanggal 13 Juli tahun 1917. Pada tanggal itu, sekitar 3.000 orang ikut serta berkumpul, dan Sang Bunda kembali menampakkan diri sesuai dengan yang ia janjikan, dan mulai mengingatkan mereka untuk berdoa rosario setiap hari sebagai penghormatan kepada Our Lady of Rosary, sehingga dapat memperoleh kedamaian dunia dan mengakhiri perang. Ia meminta kepada mereka berkorban bagi para pendosa, dan lebih sering berdoa dengan doa ini: Ya Yesus, aku melakukan ini atas cintaku kepadamu, untuk pertobatan para pendosa, dan sebagai ganti untuk dosa yang diperbuat terhadap hati tak bernoda dari Bunda Maria. Kemudian Bunda Maria membuka tangannya, dan sinar yang muncul dari kedua tangannya ini seolah menembus bumi. Anak-anak pun mendapati penglihatan akan neraka. Kamu telah melihat neraka, kemana jiwa para pendosa pergi. Untuk itu, selamatkanlah mereka. Tuhan menghendaki dunia berdevosi kepada hatiku yang tak bernoda. Ia lalu melanjutkan berbicara mengenai Rusia yang menyebarkan keburukan ke seluruh dunia. Dan ia mengatakan tentang akan adanya perang yang lebih mengerikan jika manusia tidak berhenti menghujat Tuhan. Ia juga mengatakan bahwa akan kembali untuk mentahbiskan Rusia kepada hati tidak bernoda untuk reparasi komuni pada hari Sabtu pertama. Pada 25 Maret 1984, Paus Yohanes Paulus II berada di Fatima untuk menggenapi pesan Fatima, mentahbiskan dunia termasuk Rusia kepada hati tak bernoda Bunda Maria. Hampir seketika setelah itu terjadi perubahan di Rusia dan negara bagian komunis lainnya. Kekuasaan Rusia yang pada saat itu Gorbachev sebagai pemimpinnya melemah setahun kemudian. Suster Lucia memberitahukan kepada kita bahwa Gorbachev adalah alat perubahan dari Eropa Timur yang membawa pertobatan Rusia dari negara ateis. Perubahan besar terjadi pertama kali di Polandia pada awal 1989. Namun tanda yang paling dramatis dari perubahan ini adalah peristiwa runtuhnya tembok Berlin di awal November di tahun yang sama. Hal ini dilihat sebagai lambang runtuhnya komunis ateis pada tanggal 22 Agustus tahun 1991. Tanggal ini juga berhubungan dengan Fatima dan devosi kepada hati tak bernoda Bunda Maria. Pada tanggal 13 Juli 1917, Bunda Maria juga memberitahukan rahasia itu, bagian ketiga yang terungkap pada Juni tahun 2000. Ini berkaitan dengan percobaan pembunuhan Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 13 Mei tahun 1981 dan penganiayaan gereja pada abad ke-20. Pada tanggal 13 Agustus, anak-anak tersebut diculik, dipenjarakan oleh administrasi pemerintah setempat. Hal ini berarti mereka tidak dapat hadir di Cofraderia pada tengah hari. Mereka dibebaskan pada tanggal 15 Agustus. Lalu beberapa hari setelah itu, Sang Bunda menampakkan diri kepada mereka di sebuah bukit di atas desa mereka, di sebuah tempat yang disebut Valinos. Bunda Maria mengulangi panggilannya untuk berdoa rosario setiap hari. Sebelum pergi, dia berkata dengan ekspresi sedih, "Berdoalah, berdoalah sungguh-sungguh, dan berkorbanlah untuk para pendosa, untuk banyak jiwa yang pergi ke neraka, sebab tidak ada yang berkorban untuk mereka." Pada 13 September, diperkirakan lebih dari 25.000 orang ikut hadir di Cofraderia. Perawan suci menampakkan diri sore itu. Ia menekankan untuk terus berdoa rosario setiap hari dan memastikan bahwa akan terjadi sebuah mukjizat
di bulan Oktober supaya mereka semua percaya cerita dari ketiga anak ini. Pada 13 Oktober, lebih dari 70.000 orang hadir di Cova da Iria. Hari itu hujan turun dengan derasnya, sehingga tanah di area itu menjadi seperti lautan lumpur. Pada tengah hari, Bunda Maria menampakkan diri sesuai yang ia janjikan. Dia berkata bahwa dialah Lady of the Rosary dan memerintah mereka untuk berdoa rosario setiap hari. Ia meminta agar sebuah